Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dalam mata kuliah Teknik Komunikasi Ilmiah dan Presentasi bagi mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Eka Sakti Padang. Baik, kita akan lanjutkan materi kuliah kita hari ini adalah jenis-jenis komunikasi. Di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu daripada komunikasi. Sekarang Bapak ulas kembali bahwasannya komunikasi atau communication itu adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Maka dari gambar ini akan kita lihat nanti dalam memberi istilah komunikasi kita akan berjumpa dengan berupa simbol, komunikasi itu bisa berupa makna, kemudian komunikasi itu dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian komunikasi juga dipengaruhi oleh kegiatan sosial, dan dia merupakan sebuah proses. Jadi, sebagaimana disampaikan oleh Wes Turner, bahwasannya komunikasi itu proses sosial, di mana individu-individu menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya fungsi komunikasi itu adalah untuk mencapai pengertian satu sama lain. Perhatikan gambar yang di samping, itu orang sedang melakukan proses komunikasi dalam suatu kegiatan di kantor ataupun di kampus misalnya, karena dengan berkomunikasi dia bisa berfungsi membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan dan berbagi rasa. Ini beberapa fungsi daripada komunikasi. Kemudian tujuan daripada komunikasi itu adalah dapat kita bagi atas 3. Yang pertama, dengan berkomunikasi memiliki tujuan memberikan informasi, di mana dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan kita. Tujuan ini sering disebut juga dengan tujuan kognitif. Yang kedua, tujuan komunikasi itu adalah menumbuhkan perasaan tertentu, menyampaikan pikiran, ide atau pendapat. Tujuan ini sering juga disebut dengan tujuan afektif, karena dengan berkomunikasi kita bisa meningkatkan kepedulian terhadap sesama kita. Tujuan yang ketiga adalah mengubah sikap, perilaku, dan perbuatan, di mana tujuan ini sering disebut dengan tujuan konatif atau psikomotorik. Nah, sehingga dengan memperhatikan 3 konsep, heart, dan hand, ini adalah tujuan komunikasi jika kita gabungkan dari kognitif, afektif, dan konatif. Secara umum, jenis-jenis komunikasi itu kita bagi atas 4. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, di mana merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dari kedua belah pihak, kemudian cenderung lebih fleksibel, dan dia adalah bersifat informal. Sedangkan komunikasi lintas budaya atau intercultural atau cross-cultural communication merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Nah, ini akan sangat berpengaruh ya. Misalnya antara budaya Batak dengan budaya Minang, cara dia berkomunikasi juga akan berbeda. Kemudian komunikasi bisnis atau business communication, di mana komunikasi ini digunakan dalam kegiatan bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Pada minggu kemarin juga sudah kita singgung bagaimana yang komunikasi verbal dan bagaimana dengan komunikasi non-verbal. Kemudian komunikasi ilmiah atau science communication berupa transformasi ide, pemikiran, gagasan dari suatu objek terhadap subjeknya atau suatu objek kepada subjeknya lewat bahasa dan tulisan yang dilengkapi dengan argumentasi serta penalaran yang bersifat ilmiah. Nah, nanti saat kita bertukar pikiran, misalnya pada saat seminar, itu adalah salah satu contoh nanti komunikasi ilmiah yang kita lakukan. Nah, dari sini akan kita lihat ruang lingkup daripada komunikasi. Di mana ruang lingkup komunikasi itu dapat kita bagi atas beberapa. Yang pertama berdasarkan bentuk komunikasi. Ada komunikasi personal, di mana komunikasinya berupa interpribadi atau antar pribadi. Kemudian komunikasi kelompok, bisa dalam kelompok kecil, seperti pengajaran, diskusi panel, simposium,
seminar, brainstorming, dan lain-lainnya. Kemudian komunikasi dalam kelompok besar atau berupa public speaking. Dan yang keempat adalah komunikasi massa. Misalnya bisa menggunakan press melalui koran misalnya, atau komunikasi massa melalui radio, melalui televisi, film, untuk menyampaikan segala sesuatu. Ruang lingkup kedua adalah berdasarkan sifat, di mana komunikasi berdasarkan sifat ini terdiri atas komunikasi verbal dan nanti komunikasi non-verbal. Ya, kita lihat dulu. Komunikasi verbal itu adalah komunikasinya bersifat lisan, kemudian bisa juga bersifat tertulis. Kemudian yang non-verbal adalah berupa gerakan tubuh, bisa berupa gambar-gambar, kemudian bisa berupa postur, kemudian bisa ekspresi atau wajah. Misalnya dengan menggunakan media kali ini, Bapak menggunakan media video pembelajaran, nah ini adalah komunikasi yang akan kita lakukan adalah bisa keduanya antara verbal dengan non-verbal. Kemudian ruang lingkup komunikasi berikutnya adalah berdasarkan teknik, di mana berdasarkan teknik komunikasi itu terdiri atas pertama adalah jurnalistik. Nah, misalnya melalui public relation, periklanan, eksibisi atau pertemuan, kemudian ada propaganda dalam rangka mengkampanyekan sesuatu. Berdasarkan metodenya, komunikasi itu terdiri atas bersifat informatif, persuasif, kemudian bisa bersifat instruktif. Berdasarkan fungsinya, komunikasi itu bisa berdasarkan informasi massa, pendidikan massa, persuasif massa, dan hiburan massa. Nah, ini beberapa ruang lingkup daripada komunikasi. Nah, dari sini, selain daripada itu juga berdasarkan tujuannya, komunikasi itu adalah untuk berpartisipasi sosial. Atau bisa dengan berkomunikasi tujuannya merubah sikap, kemudian bisa merubah sebuah opini, ataupun bisa merubah sebuah perilaku. Berdasarkan model, maka komunikasi itu berupa bisa komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi banyak arah. Nah, dari sini kita lihat untuk apa saja kegiatan komunikasi itu bisa dilakukan. Maka berdasarkan bidang, komunikasi itu bisa dilakukan dalam bidang sosial, namanya adalah komunikasi sosial. Kalau di bidang bisnis, namanya adalah komunikasi bisnis. Kalau di dalam bidang politik, namanya adalah komunikasi politik. Dan di bidang budaya adalah komunikasi budaya. Kalau mencakup kerjasama dengan dunia internasional, bisa komunikasinya bersifat internasional. Kalau dia dalam kegiatan lingkungan, itu adalah komunikasi lingkungan dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan bentuk dasar komunikasi, yaitu ada dua. Komunikasi verbal, dilakukan dengan cara bisa melalui berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Di mana menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis melalui written, maupun secara lisan atau oral, ataupun bisa juga sama dengan kata-kata. Kalau kita lihat strukturnya, mulai kita mengirim pesan, kemudian kita menulis hanya 9%, kemudian kita membaca 16%, berbicara 30%, dan mendengar 45% dalam rangka kita menerima sebuah pesan. Kemudian bentuk dasar komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Seperti yang di awal tadi dikatakan, komunikasi nonverbal itu dapat dilakukan tanpa kata-kata dan bisa melalui bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol, intonasi suara. Di mana dengan komunikasi nonverbal ini menunjukkan perasaan seseorang terhadap situasi tertentu, kemudian mempunyai sifat yang kurang terstruktur, mengakibatkan komunikasi nonverbal sulit untuk dipahami, ya, karena apalagi dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun ekspresi wajah. Karena komunikasi nonverbal ini juga mempunyai pengaruh yang lebih besar bila dibandingkan dengan komunikasi verbal. Kemudian, kenapa pentingnya komunikasi nonverbal itu dilaksanakan? Terutama dalam menyampaikan perasaan dan emosi, mendeteksi kecurangan atau kejujuran, serta sifatnya yang efisien. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran daripada si pengirim pesan. Di mana tujuannya memberikan informasi, mengatur alur percakapan, mengekspresikan emosi, kemudian memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal, sehingga mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar itu seperti apa. Bisa kita lakukan secara non-verbal. Nah, komunikasi non-verbal itu mempunyai keunggulan. Salah satunya adalah kesahihannya. Tingkat kepercayaannya tinggi terhadap kebenaran pesan yang disampaikan.
Kemudian dapat mendeteksi kecurangan, menegaskan kejujuran, dan sifatnya adalah sangat efisien. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi. Pertama, menyusun kata-kata yang bermakna. Yang kedua, dapat menciptakan suasana menjadi menarik dan menyenangkan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Misalnya kalau seandainya monoton dan itu adalah bisa membosankan. Dapat mengajak audiens berperan aktif dalam berdiskusi, kemudian menata ruangan agar tetap segar dalam kita melaksanakan diskusi, kemudian memilih media komunikasi yang tepat. Salah satu Bapak menggunakan media komunikasinya adalah melalui media video kali ini. Nah, selain daripada komunikasi verbal dan non-verbal, ada juga komunikasi lisan dan tulis. Di mana komunikasi lisan itu berarti bahasa yang diujarkan atau disampaikan oleh pemakai bahasa, misalnya pada saat dia berpidato atau memberikan sambutan dalam situasi perkuliahan ataupun ceramah. Sedangkan komunikasi tulis itu adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak misalnya pada buku-buku, modul-modul pembelajaran, surat kabar, pada poster, dan iklan. Komunikasi lisan dan tulisan kalau kita lihat perbedaannya seperti yang ada pada slide ini ya. Karena nanti akan kita bahas yang lebih setelah ini. Ini kita baca saja. Keberhasilan suatu komunikasi, yang pertama kita lihat dari segi komunikator dan komunikan. Saudara sudah paham ya, mana yang komunikator, mana yang komunikan. Di mana keberhasilan komunikasi itu dari segi komunikator dan komunikannya, pertama adalah kecakapan komunikator saat memberikan informasi. Kemudian pengetahuan baik komunikator maupun komunikan, sikapnya, sistem sosial, dan kondisi lahiriah. Sedangkan komunikasi ilmiah, itu adanya kesamaan antara apa yang disampaikan dan diterima terkait karya ilmiah yang disampaikan. Kemudian update pengetahuan, penggunaan bahasa, dan karya ilmiah menarik. Beberapa kendala saat melakukan komunikasi itu adalah, pertama, kecakapan yang kurang. Artinya menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada komunikannya yang kurang pas, pengetahuan yang sedikit, sikap yang kurang tepat, adanya prasangka atau prejudis tanpa alasan, ada kesalahan bahasa, jarak fisik, dan adanya komunikasi satu arah. Ini beberapa hambatan komunikasi ya. Ada hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Nah, selain daripada itu juga komunikasi itu terhambat karena adanya komunikasi antar individu ataupun komunikasi di dalam organisasi. Ini beberapa masalah dan solusi saat komunikasi mengalami sebuah permasalahan. Pertama, munculnya karena kesalahpahaman. Bagaimana cara memperbaikinya? Bisa melalui persatuan komunikasi efektif kita lakukan, misal dengan persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Dari beberapa yang kita sampaikan, dari jenis-jenis komunikasi yang ada, saudara nanti bisa belajar, bisa membaca kembali tayangan slide ini atau mengulang-ulang video, sehingga bisa saudara lebih paham tentang jenis-jenis komunikasi. Jadi pertemuan kali ini Bapak minta saudara untuk mengulang isi materi ini. Nanti suatu saat akan ada tugas yang diberikan kepada saudara dalam bentuk misalnya bisa jadi membuat resume daripada materi ini melalui video pembelajaran. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, boleh kita lakukan melalui WhatsApp yang ada di grup jika saudara belum memahami daripada materi ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kuliah kita pada pertemuan kedua tentang jenis-jenis komunikasi. Mudah-mudahan saudara bisa memahami lebih lanjut. Terima kasih dan Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan silakan diulang-ulang materinya. Pada minggu depan akan kita lanjutkan materi berikutnya dalam mata kuliah ini. Terima kasih.